Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pola tentang laporan perkara, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Administrasi Kepaniteraan, yang mana kali ini dosen pengampu Bapak Sofyan Syaiful Rijal, yang mana saya sendiri yakni Royke Mahtum Hidayatullah. Baik, untuk pembahasannya mari kita lanjut. Jadi fungsi-fungsi dari laporan perkara itu sendiri, yaitu laporan mengenai perkara itu meliputi keadaan perkara, kegiatan hakim, kegiatan perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, perkara eksekusi, dan juga laporan tentang keuangan perkara. Jadi fungsi-fungsi laporan yang dibuat oleh pengadilan itu sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama itu sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung pelaporan perkara. Lanjut, yang kedua itu sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA. Yang ketiga, sebagai bahan dasar bagi MARI untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA, dan sebagai bahan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA. Selanjutnya, yaitu yang nomor 4, sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Jadi fungsi-fungsi laporan itu ada 4 yang tadi. Selanjutnya itu prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama. Jadi setelah ada pelaporan itu ada prosedur penerimaan perkara. Jadi apa itu prosedur penerimaan perkara? Yaitu pihak perkara datang ke pengadilan agama untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Pihak perkara menghadapi petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan dapat ditambah sesuai sejumlah tergugat. Jadi datang ke meja 1 dengan membawa minimal 2 rangkap. Yes. Lalu proses prosedur yang dibuat oleh pengadilan agama itu ada 12, yaitu yang pertama, pihak perkara datang ke pengadilan agama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Yang kedua, pihak perkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Yang ketiga, petugas meja 1 memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara. Yang keempat, petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Yang kelima itu pihak perkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Lanjut, yang keenam, pemegang kas menyerahkan kepada asli surat kuasa untuk membayar SKUM. Lanjut, yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara pengisian data dalam slip bank tersebut. Lanjut, yang ke-8, yaitu setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Yang 9, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak perkara. Jadi setelah membayar itu mengkasihkan slip, nanti slipnya itu akan diserahkan kembali kepada pihak berperkara.
Lanjut yang ke-10 itu pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja 2 surat gugatan atau permohonan minimal lengkap 2 atau sebanyak jumlah tergugat. 11. Petugas meja kedua mendaftarkan, mencatatkan surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang terakhir itu petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Jadi prosedur penerimaan perkara itu ada 12 ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan atau dipaparkan tadi. Jadi selanjutnya itu prosedur pengaduan. Yang mana itu prosedur pengaduan dapat disampaikan melalui yang pertama itu aplikasi Siwas Mari pada situs Mahkamah Agung. Yang kedua layanan pesan singkat atau SMS. Yang ketiga surat elektronik atau bisa mengirimkan lewat email. Yang ketiga itu faksimile. Yang kelima itu bisa lewat telepon, yang keenam lewat meja pengaduan atau langsung datang. Yang ketujuh mengirimkan surat. Yang kedelapan itu kotak pengaduan. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan ada 3. Yang pertama itu pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan dan mengajukan identitas diri. Jadi langsung datang ke tempat pengaduan. Yang kedua, petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke aplikasi Siwas Mari. Jadi bisa lewat aplikasi. Yang ketiga itu petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, yaitu yang pertama identitas pelapor, yang kedua identitas terlapor jelas, yang ketiga perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian. Yang keempat, menyerahkan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Yang terakhir, yaitu petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi Siwas Mari. Jadi itu tentang prosedur pengajuan. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawal inayah. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.